emang si drone EPP ini emang membuang uang, bukan menghasilkan uang sama sekali. Apakah sudah siap untuk melanjutkan hobi di drone EPP ini? Dikarenakan itu tadi, hobi ini emang ribet dan mahal. Come and fly away with me. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arsad di channel Sapa EPP. Oke, ini kita bikin konten yang agak-agak beda sedikit karena apa ya, pengen suasana beda aja sih. Jadi kita bikin konten di dalam studio dan studionya Sapa EPP. Bukan Sapa sih, dulu kan di sini studionya Sapa CRT. Sekarang karena udah main EPP ya udah kita ganti namanya jadi Sapa EPP. Oke, jadi kita hari ini mau membicarakan masalah, bukan masalah sih ya, mau membicarakan tentang terjun ke dunia EPP. Oke, jadi apakah perlu terjun ke dunia EPP, apakah enggak, itu tergantung teman-teman semuanya. Jadi gini, dunia EPP ini emang ada beda ketimbang hobi-hobi yang lain. Bukan beda sih ya, agak beda sedikit. Agak beda dengan hobi-hobi lain. Seandai kata hobi mancing, hobi apa lagi ya, hobi kayak hobi main golf mungkin, atau main tenis mungkin, atau apa dan sebagainya, hobi-hobi tersebut itu biasanya hobi tersebut bisa apa ya, bisa membuat hati itu senang dan untuk membuang apa namanya sih, untuk membuang stres kan katanya. Tapi hobi EPP ini ada beda. Jadi gini, hobi EPP ini dibilang menyenangkan, memang sangat menyenangkan, tapi dibilang ribet, emang ribet. Jadi gini, kadang-kadang kita untuk waktu terbang itu kita bisa menghilangkan stres, bisa membuat hati kita senang dan bahagia. Apalagi kita sama main apply itu sama keluarga atau sama teman-teman, itu membuat hati kita senang dan gimana ya. Tapi waktu drone kita itu atau quad kita itu jatuh atau crash, wah udah itu biasanya sih ya kalau yang untuk pemula. Tapi kalau yang udah lama berkecimpung di dunia EPP itu nggak masalah, karena dunia EPP ini memang dunia penuh crash. Jadi walaupun sudah udah bermain dengan kata di Banjarmasin itu lihai, itu apa ya kata untuk bahasa Indonesianya, sudah pandai, udah jago, tetap aja pasti crash itu karena sahabat EPP. Dan kalau EPP itu crash, yang pastinya itu pasti kita harus mengeluarkan biaya lagi, kita harus beli part lagi, beli yang mana yang crash atau mana yang rusak. Jadi dunia EPP ini emang rada-rada rada-rada susah gampang. Belajarnya juga nggak segampang untuk drone atau hobi-hobi yang lain. Anggap aja kita main tenis mungkin ya, main tenis aja kayak teman saya itu, Om Karda itu kan dulu hobinya main tenis katanya. Nah, main tenis itu kalau ya emang susah juga kan kalau yang belum bisa sama. Tapi kan untuk megang raket dan sebagainya itu kan kayaknya untuk satu hari mungkin sudah bisa. Mungkin ya, ini menurut saya pribadi sih. Tapi kalau untuk EPP nggak mungkin itu satu hari bisa, jarang sekali. Kalau ada pun juga mungkin itu 1000 banding 1 mungkin ya, itu kemungkinan aja sih. Apalagi langsung ke air mode, wah air mode itu kan atau acro mode itu memang manual, itu murni kita sendiri yang untuk mengendalikan si drone. Di drone-nya kalau udah miring ya kita benerin lagi, kita ratakan lagi. Kalau untuk angle kan masih dibantu dengan gyro, tapi kalau untuk acro dan air mode itu sudah. Kalau lebih susahnya lagi sih acro. Kalau acro itu nggak ada yang membantu sama sekali. Untuk gyronya itu sekitar 20%,
Kalau air mode itu sekitar 40%. Jadi 60%-nya kita, nah 40%-nya itu dibantu dengan gyro. Itu untuk air mode. Tapi kalau untuk acro mode itu sekitar 80% kita, untuk 20%-nya itu untuk gyro. Seperti itu. Ini menurut pengalaman saya dan beberapa teori-teori dari teman-teman. Tapi sih kalau teori-teori sih kadang-kadang ada berbeda juga, tapi untuk pengalaman saya seperti itu. Karena saya tidak berbicara tentang teori-teori yang yang udah yang ada ya, maksudnya saya sih untuk berbicara tentang pengalaman saya saja sih. Jadi ini konten ini mungkin kita akan lanjutkan nanti, maksudnya untuk kedepannya kita mungkin sering-sering sih untuk bikin konten seperti ini. Jadi bukan untuk ngajak penonton atau teman-teman untuk ikut ke dunia EPP, enggak sih. Jadi sangat, andai kata kita lihat video EPP ada yang enak dia pandang atau gimana, ada yang suka dan ingin memutuskan untuk terjun ke dunia EPP, saya sarankan sih untuk berpikir dulu kan. Maksudnya untuk berpikir lebih gimana ya, lebih dalam, apakah sudah siap untuk melanjutkan hobi di drone EPP ini. Dikarenakan itu tadi, hobi ini emang ribet dan mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena drone EPP ini spare partnya itu mahal dan juga ribet. Kita kalau untuk beli drone aja itu dia angka sekitar, untuk analog ya, untuk analog aja itu sekitar 3 juta itu pasti udah untuk drone-nya doang. Kalau 2 juta sih ada aja sih mungkin yang second atau apa yang udah ya, mungkin ya yang udah ada yang pensiun atau apa, nanti jual cepat mungkin ada. Tapi untuk kalau kita beli baru itu pastinya sih sekitar 3 jutaan ke atas. Itu untuk drone doang, belum lagi remote. Kalau untuk remote itu sekitar mungkin dari 1 juta sampai 5 juta ke atas, atau ada yang 6 juta dan sebagainya. Apalagi Google-nya. Nah, kan kalau EPP ini namanya EPP kan itu ada singkatan dari person view. Jadi apa yang kita lihat itulah yang kita bagikan. Maksudnya kita bagikan apa ya? Pokoknya apa yang kita lihat itulah yang kita lihat di Gagas. Jadi otomatis kalau kita ingin main EPP ya otomatis harus pakai Gagas. Gak mungkin kalau nggak pakai Gagas, walaupun drone-nya itu drone EPP, tapi kita nggak pakai Gagas, itu bukan drone EPP namanya. Drone EPP juga, tapi kita bukan play dengan drone EPP. Maksudnya kalau kita pakai Gagas itu berarti kita play dengan Gagas, play dengan drone EPP, seperti itu. Ya agak ribet-ribet ya. Tapi kalau ada yang nggak paham atau apa bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Nanti sebisanya saya jawab. Kalau yang enggak ya gimana? Nanti kita tanyakan lagi ke teman-teman senior kita kan ya, banyak yang senior sini. Dan juga untuk drone EPP ini emang kalau sudah masuk ke dunia EPP ini ya itu tadi, kalau kita masih setengah-setengah hatinya ya tadi, kalau udah crash dan sebagainya, udah pusing dan sebagainya, mungkin kita akan pensiun lagi. Dan itu ya menurut saya itu akan membuang uang kalau kita berhenti. Emang si drone EPP ini memang membuang uang, bukan menghasilkan uang sama sekali. Walaupun jadi YouTuber seperti apa aja, contoh aja seperti Andrea Ramadan ya yang udah ada endorse dari produk-produk drone EPP. Tanya aja sama beliau. Kalau saya ini, anggap aja saya salah ya, tanya sama beliau berapa yang dihasilkan dari drone EPP dan berapa yang dikeluarkan uang dari drone EPP. Pasti banyak dikeluarin ketimbang pemasukan untuk drone EPP. Itu saya juga punya teman itu namanya Ko Ari, dia biasa juga penghobi dan juga nerima job untuk drone EPP. Saya pernah nanya juga beliau berapa kira-kira pemasukan dan berapa pengeluaran untuk drone EPP. Pasti yang lebih banyak pengeluaran ketimbang dari pemasukan untuk hobi ini. Jadi hobi ini tidak akan menghasilkan uang
bukan nggak akan sih, ada yang menghasilkan uang tapi nggak sebanding dengan apa yang kita keluarin, seperti itu. Mungkin itu dulu, nanti kita mungkin akan ke depannya mungkin ada beberapa lagi. Ini untuk pengenalan aja untuk apa itu hobi drone EPP, dan mungkin ada yang teman-teman ingin terjun, saya peringatkan lagi untuk ingat, apakah Anda sudah siap untuk terjun ke dunia EPP yang ribet dan mahal. Oke, sampai jumpa lagi di video-video Sapa EPP selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Come and fly away with me.